Selamat pagi, Bu Dina, selaku dosen dari mata kuliah Literasi Digital. Perkenalkan, saya Alvin Renaldi Wibawa dan rekan saya Calvin Deviandi dari jurusan Teknik Kimia akan mempresentasikan mengenai pengembangan kecakapan digital, penguasaan teknologi modern, dan optimalisasi potensi petani sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan, yang merupakan tujuan dari SDG nomor 2 untuk mengakhiri kelaparan. Next. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih topik kelaparan. Kelaparan merupakan fenomena global yang merupakan masalah dari tahun ke tahun dan bukan hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga terjadi di seluruh negara di dunia. Next. Oke, pengertian dan dampak kelaparan. Kelaparan adalah fenomena yang dialami semua manusia di bumi sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh nutrisi. Untuk dampaknya sendiri, dampak ringan itu seperti rasa tidak nyaman di bagian sistem pencernaan atau perut, dan untuk dampak yang berat dapat seperti malnutrisi atau kekurangan gizi, wasting, stunting atau perut buncit, dan dapat menyebabkan kematian. Next. Indonesia masih memiliki angka kelaparan yang cukup tinggi. Kelaparan ini terjadi kebanyakan di negara berkembang dengan angka kematian dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Salah satu faktor kelaparan ada di Indonesia ini karena sistem pendistribusian makanan yang tidak merata. Ini dikarenakan stok bahan pangan yang sedikit dan berakibat pada harga pangan yang meningkat, sehingga menyebabkan tidak semua masyarakat atau hanya sebagian saja yang dapat eh, menjangkau kebutuhan pangan dengan cukup. Next. Kelaparan menyebabkan 25.000 kematian per harinya. Ini adalah salah satu dampak dari kelaparan. Kebanyakan dari kematian ini eh, korbannya adalah anak-anak di masa-masa pertumbuhan, yaitu sekitar 10.000 per harinya. Okay, next. Indonesia dengan kekayaan alamnya seharusnya memiliki ketahanan pangan yang kuat jika potensi para petani dapat dioptimalisasi. Seperti yang kita tahu, sumber daya alam di Indonesia sangatlah kaya dan lahan pertanian juga sangatlah luas. Namun sistem pertanian kita masih tergolong konservatif atau kuno, sehingga hasil hasil panen yang dihasilkan tidak sebanding dengan banyaknya warga di Indonesia. Jika kita ambil contoh negara Jepang, negara maju seperti negara Jepang, yang memiliki lahan pertanian yang sangat sedikit, sangat sempit, namun sistem pertanian mereka sudah diimplementasikan dengan teknologi. Sehingga dengan lahan pertanian yang sedikit itu, negara Jepang dapat memenuhi kebutuhan pangan para warganya, sehingga ketahanan pangan negara Jepang dapat kuat dan angka kelaparan di sana sangatlah minim. Jika para petani dapat memaksimalkan penggunaan teknologi di sistem pertanian mereka, dan didukung juga dengan lahan yang luas, maka hasil panen yang dihasilkan akan maksimal, sehingga kita dapat mengimbangi hasil panen dengan jumlah warga kita yang sangat banyak, sehingga ketahanan pangan kita akan semakin kuat dan angka kelaparan akan dapat diminimalisir. Oke, next. Ini tujuan kita. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kelaparan yang melanda di dunia. Yang kedua, mengatasi masalah-masalah yang menghambat tercapainya SDG nomor 2, yaitu Zero Hunger. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan petani, ketahanan pangan dan nutrisi, serta kecakapan digital petani untuk mengatasi kelaparan. Okay, next. Untuk manfaatnya, yang pertama menjadikan kehidupan petani lebih sejahtera dan memenuhi hak-hak para petani sebagai langkah awal mengatasi kelaparan. Yang kedua, meningkatkan wawasan masyarakat tentang krisis yang sedang melanda dunia, yaitu kelaparan. Yang ketiga, menyejahterakan masyarakat melalui peningkatan ketahanan pangan dan nutrisi, serta menurunkan harga kebutuhan pangan pokok agar lebih dapat dijangkau oleh rakyat golongan bawah. Oke, next. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang persoalan yang saat ini ada. Persoalan-persoalan yang menyebabkan kelaparan di dunia sangatlah beragam. Salah satunya adalah melemahnya ketahanan pangan bangsa dan meningkatnya kelaparan karena tidak meratanya pendistribusian pangan diakibatkan keterbatasan stok bahan pangan yang ada. Stok yang sedikit inilah yang menyebabkan suplai barang menjadi terbatas dan mengakibatkan harga pangan meningkat. Penyebab kelaparan yang paling umum adalah karena kemiskinan. Kesenjangan ekonomi antara kalangan masyarakat mengakibatkan sebagian orang tidak mampu membeli makanan, sedangkan sebagian lagi memiliki akses yang berlebih pada makanan.
sehingga terjadi yang disebut dengan malnutrition dan overnutrition. Fakta mengejutkan dari kelaparan adalah korban terbesarnya malah adalah petani di negara berkembang. Para petani tersebut tentunya mendapatkan upah yang minim sebagai akibat dari harga pangan yang meningkat dan permintaan pasar yang semakin berkurang. Kondisi kelaparan yang sudah krisis ini kemudian diperparah oleh adanya pandemi COVID-19. Lockdown, PPKM, dan pembatasan jarak lainnya mengakibatkan banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Selain itu, ancaman COVID juga mengganggu segala jenis aktivitas mulai dari bertani hingga berpasar, sehingga supply chain makanan terganggu. Terganggunya supply chain ini akan mengakibatkan kebutuhan makanan di dunia meningkat, dan angka kelaparan juga akan meningkat. Diperkirakan karena pandemi COVID, angka kelaparan sudah naik sebanyak 70 sampai 161 juta jiwa. Petani yang bekerja di sektor produksi pangan tentunya memiliki peran terbesar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, kecakapan para petani dalam dunia digital dan penguasaan teknologi modern sangatlah penting. Para petani di Indonesia, terutama yang berada di daerah desa dan terpencil, tentunya sulit beradaptasi dengan dunia modern dan akan kurang mampu mengimplementasikan sistem pertanian modern. Sumber daya alam yang berlimpah tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional jika tidak diimbangi dengan penguasaan para petani akan teknologi dan cara bercocok tanam yang efektif dan efisien. Maka untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa solusi yang dapat diusulkan. Yang pertama adalah memperbarui teknik pertanian dengan teknologi modern. Solusi yang diusulkan ini adalah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Indonesia memiliki lahan yang luas dan sumber daya alam yang berlimpah. Akan tetapi, teknologinya dalam pertanian kalah dengan negara maju seperti Jepang. Maka jika kita bisa memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, hasil panen kita juga akan lebih berlimpah. Yang kedua adalah mengubah pola pikir petani terhadap teknologi. Para petani juga diharapkan untuk mengubah pola pikir konservatif atau pola pikir kuno dan memulai membuka mata tentang teknologi modern di dunia pertanian dan bagaimana hal tersebut dapat membantu mereka untuk menghasilkan hasil panen yang lebih berlimpah dan juga mengurangi risiko gagal panen, menyejahterakan diri mereka sendiri, dan jangka panjangnya memperkuat ketahanan pangan nasional. Pola pikir konservatif dan tidak mau berkembang menjadi salah satu faktor penghambat dalam meratakan pangan dan mengurangi angka kelaparan bangsa. Para petani harus mulai belajar untuk keluar dari zona nyaman dan mulai mempelajari hal baru untuk mencapai hasil panen yang maksimal. Tidak hanya petani, pemerintah dan warga biasa juga dapat menjadi pelaku yang berperan dalam mengoptimalisasi potensi petani dan memperkuat pertahanan pangan bangsa. Pemerintah tentunya dapat menerapkan kebijakan yang memudahkan akses teknologi petani modern, hingga sampai kepada para petani, terutama pada petani di desa terpencil. Sedangkan warga biasa juga dapat memberikan pengetahuan dan menyebarkan edukasi ke lingkungan sekitar, terutama pada petani, agar mereka tidak takut mencoba dan menetapkan teknologi modern dalam pertanian mereka. Yang keempat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif. Selain mengandalkan petani, rakyat juga dapat membantu petani secara tak langsung dengan memanfaatkan teknologi seperti IoT, Big Data, dan AI. Teknologi seperti Google Form dapat digunakan sebagai media pembantu dalam aksi sosial untuk mencari sumbangan yang nantinya akan dialirkan kepada para petani. Pihak-pihak yang berperan. Ada 4 pihak yang berperan dalam mengakhiri kelaparan. Yang pertama adalah masyarakat. Tiap orang dapat berkontribusi dalam mengakhiri kelaparan dengan cara masing-masing, mulai dari membeli produk petani lokal, memberikan sumbangan, dan berpartisipasi aktif sebagai sukarelawan. Yang kedua adalah public figure atau tokoh-tokoh berpengaruh. Bagi influencer yang memiliki jutaan pengikut, mereka dapat berkontribusi mulai dari mempromosikan kampanye, memberikan sumbangan secara langsung, dan menyadarkan dunia tentang gentingnya kelaparan. Yang ketiga adalah petani. Sebagai penghasil makanan terbesar, petani berperan sebagai fondasi pangan yang diharapkan dapat memaksimalkan hasil tani dan mengimplementasikan pertanian secara modern untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat adalah pemerintah. Sebagai penguasa negara,
tentunya tindakan paling konkret yang bisa dilakukan ada di tangan pemerintah. Tindakan yang bisa dilakukan pemerintah sangat banyak, mulai dari mengadakan penyuluhan, mengadakan program kerja, memberi bantuan dana dan investasi, serta memberikan sumbangan dan menetapkan kebijakan. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk merealisasikan solusi-solusi di atas. Pada era digital, di mana teknologi seperti Big Data, IoT, dan teknologi informasi sudah merajalela ini, sudah sepatutnya teknologi canggih ini dimanfaatkan untuk memberantas masalah di dunia. Seperti yang sudah dibahas, bahwa penyebab terbesar kelaparan adalah ketidakpemerataan ekonomi, kurangnya efisiensi petani, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang situasi kelaparan yang melanda dunia dan pandemi COVID-19 yang baru-baru ini melanda dunia. Maka untuk memberantas kelaparan, kita harus menyelesaikan dulu masalah-masalah ini. Salah satu teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikannya adalah IoT. Dengan aplikasi seperti Zoom dan Google Meet, mengadakan kampanye dan penyuluhan akan menjadi jauh lebih mudah. Untuk mengadakan kampanye, kita tidak perlu lagi panggung besar atau modal besar. Selain itu, peserta yang ditampung juga bisa lebih besar dan berasal dari berbagai daerah. Selain kampanye, IoT juga dapat digunakan untuk menjangkau petani di berbagai daerah. Karena adanya pandemi COVID-19, mobilisasi ke daerah terpencil tentunya akan semakin susah. Untuk mengatasi hal ini, Google Meet dapat dimanfaatkan untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya COVID-19 dan pentingnya vaksin, serta memberi edukasi pada petani di daerah terpencil tentang metode bertani yang lebih efektif, serta pelatihan literasi digital. Teknologi lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kelaparan adalah Big Data, sebagai media pengarsip data. Setelah kesadaran masyarakat tentang kelaparan ditingkatkan, langkah berikutnya adalah mengadakan kegiatan sosial untuk mencari sumbangan bagi rakyat kurang mampu. Melalui sumbangan, meskipun mungkin tidak seberapa, tapi sumbangan akan membantu mengalirkan ekonomi dari mereka yang kaya kepada yang kurang mampu. Jumlah sumbangan yang sangat besar akan sulit diarsipkan jika kita menggunakan manual seperti menulis dengan pensil. Maka dengan menggunakan big data seperti Google Sheets, arsip akan lebih mudah, rapi, dan efisien. Langkah terakhir yang tak kalah penting adalah mendorong pemerintah untuk bertindak. Dengan memanfaatkan media sosial, selain mengumpulkan sukarelawan, media sosial juga bisa dipakai untuk mengajak masyarakat mengambil tindakan untuk menyadarkan pemerintah tentang pentingnya petani sebagai fondasi pangan bangsa. Pemerintah harus tahu bahwa petani menyumbang hasil bumi yang dapat digunakan untuk pangan, produksi pangan maupun pakan ternak. Untuk itulah kebijakan yang akan atau sedang diterapkan haruslah menguntungkan dan mensejahterakan para petani. Sebab para petani inilah yang menjadi garda terdepan dari pertahanan pangan bangsa. Baik, untuk kesimpulannya, kelaparan adalah fenomena yang melanda setiap negara di dunia, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, yang disebabkan oleh tidak meratanya distribusi pangan, stok bahan pangan yang sedikit, dan harga pangan yang tinggi. Solusi untuk permasalahan ini adalah salah satunya mengoptimalisasi potensi para petani dengan memanfaatkan teknologi seperti Big Data, Internet of Things, untuk menyebarkan edukasi mengenai sistem pertanian modern kepada petani, terutama pada petani yang ada di desa dan di daerah terpencil. Kemampuan petani di bidang sistem pertanian modern sangat menentukan keberhasilan hasil panen dan distribusi pangan yang merata, sehingga berdampak pada ketahanan pangan yang kuat dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Oke, next. Berikut adalah sumber pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Terima kasih.